kalau misal kita membuat cerpen dengan panjang tulisan 1000 sampai 3000 kata, kita akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000, teman-teman. Ini cukup lumayan ya, karena Rp300.000 kalau bagi mahasiswa itu lumayan banget, teman-teman. Bisa untuk seminggu tuh ya, lumayan buat uang jajan ya. Ya, halo semuanya, balik lagi di Arda Nasional, tentunya masih seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, teman-teman, sekarang kita udah ada di websitenya bacapetra.co. Ini adalah website yang dibuat yang bertujuan untuk memajukan literasi, khususnya literasi digital. Nah, FYI buat kalian, bacapetra.co adalah platform sastra digital yang dikelola oleh Yayasan Klub Buku Petra yang berpusat di Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur, yang didirikan pada tahun 2013. Nah, bacapetra.co ini didirikan tujuannya untuk memajukan literasi, khususnya literasi digital. Ya, seperti yang kita tahu ya, bahwa di negara kita, untuk usia kita ya, Gen Z, kemungkinan bahkan mungkin di semua generasi itu minat bacanya kurang sekali ya, teman-teman. Nah, dibangunnya bacapetra.co ini diharapkan kedepannya itu masyarakat kita atau ya warga Indonesia itu lebih melek tentang literasi ya, lebih aware, lebih sadar akan tingkat literasi yang harus kita tingkatkan. Jadi bacapetra.co ini hadir di tengah-tengah kita ya, apalagi di sini dihadirkan dalam bentuk website yang tentunya ini bisa memudahkan masyarakat untuk mengakses bacapetra.co ini. Dan harapannya kedepannya adalah masyarakat kita bisa lebih suka nih tentang baca, lebih suka membaca, karena seperti yang kita tahu membaca itu menambah wawasan ya. Di samping menambah wawasan, memberikan kita atau melatih kita dalam berbicara, kemudian melatih kita dalam berkomunikasi ya, bahkan ya, karena dengan bacaan-bacaan yang kita baca itu pastinya akan meningkatkan wawasan di otak kita, di pikiran kita, yang tentunya itu sangat berguna untuk kehidupan kita nantinya. Nah, di samping itu teman-teman, karena di sini kan kita bahasnya tentang cara menghasilkan uang dari internet ya. Jadi di Bacapetra ini itu banyak sekali cerpen, kemudian puisi, kemudian di sini ada terjemahan ya. Nah, di sini ini banyak sekali produk-produk bacaan yang bisa kita lihat ya. Kalau kita scroll ke bawah, di sini ada cerpen-cerpen. Yang pertama ada Sordidus, kemudian ada Kobil dan Gagak, kemudian ada Lopotea, dan masih banyak lagi ke bawah. Kalau misalkan kita scroll, di sini masih ada tombol selengkapnya. Di sini juga masih banyak ya, ada 22 page ya, bahkan lebih. Nah, yang akan kita bahas adalah di sini kan banyak cerpen nih, teman-teman. Ya, ada cerpen, ada puisi. Ini kita bisa mengandalkan bacapetra.co atau kita hadir di sini sebagai pembuat cerpennya nih atau pembuat puisinya ya. Karena di sini produk-produknya cukup banyak ya. Tentunya di balik produk yang ditawarkan atau di balik bacaan atau cerpen atau puisi yang ditawarkan di sini pasti ada sih pembuatnya. Nah, kita hadir di sini ya walaupun hanya sebagai freelancer ya, karena memang di Bacapetra ini mereka mendapatkan cerpen, puisi itu dari orang-orang yang mungkin atau bahkan memang yang punya keahlian bikin cerpen, bikin puisi, mereka mengirimkan ke Bacapetra ini. Kalau misalkan kita baca di bagian sini ya, kita scroll, di sini ada tulisan kirim tulisan nih. Kalau misalkan kita klik, kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, di sini ada tulisan kirim tulisan ke www.bacapetra.co. Mohon baca dengan baik seluruh informasi pada unggahan ini baru bertanya. Jangan mengajukan pertanyaan yang jawabannya sudah ada di sini. Nah, jadi kita baca baik-baik dulu di sini. Kalau misalkan ada pertanyaan yang memang belum ada jawabannya di dalam Bacapetra atau di beberapa page yang sudah disediakan, baru kita bertanya. Jadi gitu, teman-teman. Kita scroll lagi ke bawah. Ini ada keterangan kirim tulisan. Kami membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin mengirimkan tulisan berupa cerpen, puisi, dan ulasan atau resensi buku, resensi film, kritik sastra, kritik film, dan opini sastra untuk disiarkan di bacapetra.co. Nah, kita scroll lagi ke bawah. Di sini kirim tulisan terbaik Anda. Nah, di sini ada beberapa jenis ya, teman-teman. Ada rubrik cerpen, kemudian ada rubrik puisi, kemudian ada rubrik ulasan,
teman-teman. Ada rubrik terjemahan, ada rubrik saya dan buku, masih banyak lagi ya di sini. Tuh, kita scroll ke bawah. Nah, sampai sini. Rubrik sekitar kita. Nah, yang akan kita fokuskan adalah kita akan membuat cerpen teman-teman. Karena di sini kita baca ya di rubrik cerpen ya. Kalau misal kita membuat cerpen dengan panjang tulisan 1000 sampai 3000 kata, kita akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000 teman-teman. Nah, kemudian kita baca lebih detail lagi nih. Cerpen merupakan karya orisinil dan belum pernah dipublikasikan dimanapun. Kemudian cerpen ditulis dan diketik dalam bahasa Indonesia dengan rapi serta mudah dibaca. Cerpen dikirim dalam bentuk lampiran, attachment, format tulisan DOC atau RTF. File disimpan berdasarkan judul tulisan dan nama penulis. Contoh, perempuan di 18 AV, cerpen Dewi Nova gitu ya. Jadi ini judul cerpennya ya. Kemudian ada namanya ya, Dewi Nova misalnya. Kemudian di sini kirim cerpen kalian ke alamat surel ini ya, email ini. Kemudian gunakan subjek, nama rubrik, nama penulis, contoh cerpen Surya Gemilang. Kemudian bio singkat, nomor handphone dan akun media sosial dijadikan satu file dengan tulisan. Kemudian sertakan pula foto profil, KTP, NPWP, dan nomor rekening aktif penulis. Jadi langsung disertakan nomor rekening kita ya. Kemudian setiap cerpen yang masuk akan dikurasi terlebih dahulu. Konfirmasi pemuatan akan dikirim paling lambat 60 hari atau 2 bulan setelah surel diterima redaksi. Untuk cerpen yang lolos kurasi dan dimuat, redaksi menyediakan honor sebesar Rp300.000. Tidak ada tenggat, tidak perlu mendaftar. Silakan mengirim tulisan kapan saja. Oke, jadi jelas ya teman-teman. Di sini bacapetra.co ini memberikan peluang ke kita, memberikan kesempatan ke kita yang ingin mengirimkan karya-karya kita dalam bentuk tulisan, baik cerpen, kemudian puisi, ulasan, dan masih banyak lagi ke bawah. Namun yang akan kita praktekkan di sini, kita coba bikin cerpen ya teman-teman. Kalau misalkan kalian itu gak bisa bikin cerpen karena susah untuk memuat bahasanya, merangkai kata-katanya, frasanya gitu ya, jangan khawatir teman-teman. Di sini kita minta bantuan ChatGPT. Nah, tapi kita nggak semata-mata nggak full minta ChatGPT bikin cerpen secara instan begitu aja ya teman-teman, karena di sini seperti yang kita baca, ini cerpen belum pernah dipublish, belum pernah ada yang buat sebelumnya ya. Jadi kita di sini dituntut untuk membuat cerpen yang benar-benar itu karya kita. Nah, karena permasalahan kita di sini adalah hanya menyusun kalimatnya yang kurang bagus, menyusun frasanya yang kurang bagus, menyusun kata-katanya yang mungkin belum oke. Nah, baru di sini kita membutuhkan yang namanya ChatGPT. Jadi, walaupun di sini kita membutuhkan jasa ChatGPT, kita tetap harus membuat ide ceritanya nih. Misalkan, teman-teman kan pasti sering ya, atau ya setidaknya pernah lah nonton film atau nonton sinetron misalnya, atau bahkan kalian baca cerpen ya, pasti masih sedikit melekat ke otak kalian, ke pikiran kalian tentang alur ceritanya nih. Nah, jadi kalian tinggal imajinasikan aja atau ilustrasikan aja dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam kepala kalian. Misalkan tokoh utamanya namanya Rani, kemudian tokoh kedua namanya Cecep misalnya. Nah, di situ kalian tinggal rangkai aja tuh sebisa kalian menggunakan bahasa kalian yang sekiranya itu masih nyambung lah ya. Setidaknya kalian bisa bercerita di situ bebas pakai frasa apa aja, pakai kalimat yang mungkin kalian banget, nggak pakai kaidah-kaidah dalam pembuatan cerpen. Tenang aja teman-teman. Nah, itu nggak apa-apa banget. Jadi kalian bikin aja dulu, baru nanti kita minta bantuan ChatGPT untuk merangkai kata-katanya, merangkai kalimatnya, merangkai paragrafnya yang akan dijadikan sebuah cerpen yang nantinya akan kita kirimkan ke dalam bacapetra.co ini. Nah, yang selanjutnya kita langsung aja buka ChatGPT ya. Di sini kita buka ChatGPT. Nah, kita pilih yang write for me karena kita akan membuat sebuah tulisan ya di sini ya. Oke. Kemudian sebelum kita ngetik promptnya, kita bikin dulu nih idenya yang barusan saya sampaikan. Nah, di sini saya udah membuat contoh alur atau ide cerpen atau ide cerita yang ini benar-benar bahasa saya, teman-teman ya. Jadi bisa dibaca di sini. Di sini ada nama tokohnya, tokoh utama, tokoh kedua, tokoh ketiga, ada Cecep, adiknya Cecep, kemudian Pak Wawan di sini ya. Dan bahkan saya nggak tahu nih untuk penamaan tokohnya, untuk aturannya itu seperti apa. Jadi ya seadanya, sebisanya, apa yang ada di dalam imajinasi kita tuangkan aja di dalam notepad di sini ya.
misalkan. Kemudian alur ceritanya juga ya seadanya. Pokoknya yang ada di pikiran kita tuangkan di sini. Nih, misalkan kita spill sedikit. Cecep seorang anak berusia 19 tahun yang ingin sekali kuliah. Dia ingin kuliah di kampus yang terbaik di daerahnya, namun dia terkendala biaya. Nah, pokoknya di sini cerita yang ya pasti kalian juga pernah melihat atau mendengarkan alur cerita yang seperti ini, teman-teman. Jadi kita tinggal bikin aja ceritanya yang menarik ya, karena di sini hanya contoh, saya bikin yang sesederhana mungkin ya. Jadi di sini cukup pendek ya nih untuk idenya, tapi ini udah memuat dari pendahuluan, puncak, kemudian resolusi atau akhir cerita. Jadi kita tinggal copy aja, kemudian kita masukkan ke dalam ChatGPT. Misalkan saya minta tolong buatkan sebuah cerpen dari cerita berikut. Nah, seperti ini kita paste aja ya. Nah, setelah itu langsung aja kita klik enter. Nah, ini teman-teman, di sini udah ada judulnya, Harapan di Terminal. Nah, ini udah dirangkai menjadi sebuah cerpen teman-teman, dan panjang ya, bisa kita lihat di sini, dan bahkan ada dialognya nih ya. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman, tinggal kita copy aja nih. Tapi kalau misalkan kalian memang mau bener-bener menyeleksi kata demi kata, kalimat demi kalimat, kalian bisa baca terlebih dahulu sebelum kalian mengirimkan ke baca petranya. Tapi karena di sini hanya sebatas contoh ya, kita tinggal copy aja semuanya ini. Oke, kita buat di Microsoft Word ya. Karena tadi kalau nggak salah kita disuruh ngirim dalam bentuk format DOC ya, atau Word. Coba kita lihat lagi di dalam baca petranya. Nah ini ya, format tulisan DOC atau RTF. Kita pilih yang DOC aja. Kemudian cerpen dikirim dalam bentuk lampiran, attachment, format. Nah ini dia. Jadi kita tinggal bikin aja nih dalam bentuk format DOC. Untuk judulnya seperti ini, kita ubah dulu fontnya Times New Roman 12 ya untuk standarnya. Oke, misal seperti ini teman-teman ya. Ini hanya sebagai contoh. Misal kita save dalam bentuk DOC, kita kasih nama. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya tinggal kalian kirim ke dalam baca petra ya. Di sini kita tinggal copy, kemudian kita masuk ke dalam email. Nah, gini teman-teman, cukup mudah sih. Tuh, kita tinggal kopas-kopas saja, kita lampirkan si dokumen tadi. Ini dia. Nah, kemudian subjeknya bisa disesuaikan dengan instruksi yang diberikan tadi ya di baca petra. Untuk subjeknya mana tadi ya? Nah, ini dia, nama rubrik ya, cerpen misalnya, kemudian underscore, nama penulis, nama kita. Udah segampang itu teman-teman. Kemudian di dalamnya juga kalian cantumkan juga bio singkat kalian, biodata kalian misalkan ya, mungkin CV, kurikulum vitae, atau identitas biodata yang menceritakan tentang kalian, misalkan masih mahasiswa, mengambil jurusan apa. Kemudian sertakan juga nomor handphone, kemudian akun media sosial kalian, dan tentunya ini dijadikan satu dengan file tulisan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ini tulisannya, mungkin kalian tambahkan di bawah ya, di sini biodata kalian lengkap berdasarkan apa yang ditulis di sini tadi. Kemudian sertakan juga foto profil, KTP, NPWP, dan nomor rekening aktif kalian sebagai penulis. Jadi gitu teman-teman, cukup mudah ya. Dan kita kalau misalkan cerpen kita itu dipilih atau lolos, kita akan mendapatkan honor sebesar Rp300.000 teman-teman. Ini cukup lumayan ya, karena Rp300.000 kalau bagi mahasiswa itu lumayan banget teman-teman. Bisa untuk seminggu tuh ya, lumayan buat uang jajan ya. Tapi kalau misalkan kalian konsisten di sini, kemudian kalian telaten ya untuk membuat karya-karya seperti ini, kalian berpeluang besar loh untuk mendapatkan uang-uang berikutnya. Rp300.000, Rp600.000, Rp900.000, bahkan jutaan kalau misalkan kalian menang terus ya. Jadi nggak ada salahnya teman-teman untuk mencoba hal ini. Siapa tahu rezeki kalian, siapa tahu kalian bisa dapat uang dari sini ya, lumayan loh. Kalau misal kita buka karya-karya yang udah ada nih, kita buka cerpen Sordidus misalnya. Ini di-publish 17 Juli teman-teman. Video ini dibuat pada tanggal 1 Agustus ya, baru 13 hari atau 14 hari yang lalu, sekitar setengah bulan lah ya. Ini jadi masih fresh, jadi memang ini masih aktif ya sampai sekarang untuk publish atau nge-publish cerpen, tulisan-tulisan, atau produk-produk bacaan lainnya yang memang ini memberikan peluang kepada kita yang ingin jadi freelance atau ingin jadi ya pekerja lepas ya, yang tentunya mengharapkan
menyimpan pundi-pundi rupiah di dalamnya, kita bisa banget nih ngandelin Baca Petra ini sebagai salah satu website yang kita jadikan sebagai penghasilan kita dari internet. Jadi gitu teman-teman. Jadi sampai sini aja videonya, semoga bermanfaat, semoga kalian dapat mengambil hikmahnya, semoga ini rezeki kalian, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.